Jadi kalau kita lihat sebelumnya, ini kan kemarin kita sudah masuk eh, laporannya. Mungkin masih atau catatan yang didapatkan. Contohnya misalkan eh, dengan penambahan blessing, tentunya nilai T-nya akan mengecil. Dengan T mengecil, maka nanti pengaruhnya terhadap CS pengaruhnya terhadap nilai V gempa. Akhirnya gempanya menjadi kecil gitu ya. Kolom juga karena gempanya kecil, maka gaya dalamnya juga akan mengecil. Gitu kan. Gaya dalam pasti akan juga mengecil. Nilainya akan mengecil gitu ya. Cuman pada kolom tertentu, jadi pada kolom tertentu pasti yang terutama yang kena bracing pasti akan lebih besar kalau mungkin Anda amati ya. Jadi di sisi lain mengecil, tapi di sisi lain menjadi besar. Karena apa? Karena penyerapan energi gempa itu pindah ke daerah situ, gitu ya. Makanya di situ menjadi besar. Ya kayak misalkan kita dikasih seawall, gempa ke arah portal pasti akan mengecil. Nah, sisanya diserap di mana? Sisanya diserap di seawallnya, gitu ya. Juga dengan penambahan bracing yang sekarang ini. Terus, kemarin juga laporan ada belum ya? Berarti nanti kan tinggal membuat laporan ini. Di bracing itu nanti perilakunya itu batang tekan batang tarik. Ya, jadi perilakunya batang tekan batang tarik. Bentar ya. Ada tadi hujan-hujanan. Ya, batang tekan batang tarik juga nanti dicek saja di hitungannya. Hasilnya ada berapa gitu ya. Hasilnya aman atau tidak. Saya mau ngecek dan dimasukkan itu yang ini ya kemarin ya. Oh, internet kenapa lama banget ya. Oke, sambil nunggu kesimpulan nanti hasil-hasil saja dirangkum di situ. Nah, sekarang adalah untuk analisis itu dengan evaluasi perkuatan elemen balok dan kolom. Jadi yang satu adalah file kondisi existing, lengkap dengan hitungannya, lengkap dengan analisisnya. Yang berikutnya adalah dengan penambahan bracing, itu juga dicek, lengkap dengan datanya. Yang ketiga adalah dengan melakukan evaluasi, artinya merubah. Merubah ada beberapa. Yang pertama, jadi untuk elemen struktur baja itu biasanya itu orang itu karena rumusnya banyak, itu kebanyakan itu menggunakan rasio ya, yang di bawah satu berarti aman gitu ya. Itu juga nggak tahu cara dalamnya seperti apa gitu. Makanya yang di sini kan dihitung. Nah, kalau tidak aman, gedein lagi dimensinya. Kalau tidak aman lagi, gedein lagi dimensinya. Jadi meskipun ini sebenarnya bangunan existing, kita lakukan evaluasi untuk peningkatan kapasitasnya, tapi sebenarnya ini juga akan menjadi prinsip kita dalam melakukan
perancangan. Ya, karena sebenarnya mata kuliah ini harusnya setelah perancangan, ini kan dicampur ya. Artinya bagaimana? Artinya pada saat kita melakukan perancangan ketika tidak aman, dengan tanda apa? Dengan yang rasio tadi, second opinion katakanlah, itu nilainya lebih dari 1 tidak aman. Akhirnya dimensinya dibesarin. Sampai benar-benar warnanya tidak merah atau kurang dari 1. Gitu ya, kebiasaannya kebanyakan seperti itu. Padahal kalau Anda mau mengevaluasi setiap analisisnya, hitungannya pengaruhnya seperti apa, itu sebenarnya belum tentu dengan menambahkan dimensi itu akan oke, masih bisa aman gitu ya. Tapi maksudnya artinya sebenarnya bisa dilakukan yang lain. Ya, contohnya balok. Balok pada saat tidak aman, nah Anda cek ini, oh tidak aman rasionya katakanlah pakai yang etapnya ya. Akhirnya terus tambahin lagi, oh menjadi aman. Tapi dimensinya kan menjadi besar. Efeknya apa? Bebannya akan besar. Kalau efeknya bebannya besar, maka gempanya juga akan besar. Ya, efeknya seperti itu. Gempanya besar, maka pengaruh ke kapasitasnya juga akan besar. Pondasinya juga akan besar. Padahal kita cek mana sih yang bikin dia tidak amannya. Oh, ternyata ada ketidakstabilan misalkan. Karena LB-nya terlalu panjang. Ya udah, kita tambahkan aja balok anak. LB-nya kan jadi mengecil. Ya, jadi masalahnya akan selesai seperti itu. Ya. Jadi dengan tambahnya balok anak itu juga bisa mengatasi jika masalahnya yang tidak aman di bagian yang mana. Jadi harus diketahui satu-satu gitu ya. Nah, karena ini bangunan ini existing itu tidak boleh dirubah, artinya tidak boleh diapa-apain gitu ya untuk tugas besar ini. Berarti Anda hanya bisa melakukan seperti itu ya. Dengan cara penambahan baloknya akan seperti apa atau penambahan kolom seperti apa. Nah, untuk tugas kali ini yang bab 5 ini nanti penambahannya adalah menjadikan kolom menjadi komposit. Artinya kolom itu menjadi dicor. Itu satu. Yang kedua adalah baloknya ditambahkan balok anak di antaranya. Oke ya, jadi nanti model yang existing, ada model yang bracing, ada model yang sekarang, yang bab 5 ini. Modelnya bagaimana? Yaitu dengan menjadikan kolom itu menjadi kolom komposit, dan juga satu lagi adalah balok anaknya ditambah dengan baloknya ditambah dengan balok anak. Jadi barengkan aja itu dua itu. Nah, di kompositnya di mana? Posisinya terserah, bebas kompositnya di posisi yang mana. Apakah yang pertama ujung-ujung dulu, tambahin lagi. Yang penting nanti ada pengaruhnya dengan penambahan itu. Semuanya boleh nggak? Silakan saja. Ya, tapi nanti kita akan menggunakan konservatif. Mode 1 harus transaksi, mode 2 transaksi, dan mode 3 bolehkan rotasi. Nah, dengan penambahan itu nanti diatur saja penambahannya di bagian mana. Ujungnya, pinggirnya, atau di bagian mana terserah. Ya, yang jelas nanti ada komposit kolom, satu balok anaknya kita tambahkan, baloknya kita tambahkan balok anak. Gitu ya. Habis itu baru dicari WT lagi, cek lagi gempanya. Ya. Jadi nanti kita akan tahu dengan 3. Jadi nanti kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah nanti membandingkan antara kondisi existing dengan bracing, kondisi existing dengan eh, yang bab 5, yang evaluasi atau perkuatan elemen balok dan kolom. Terus dibandingin, dibikin grafik 3 misalkan ya. Mungkin harusnya jangan kesimpulan, jadi pembahasan mungkin. Nanti tambahin bab aja, bab pembahasan, bab 6 pembahasan, bab 7 baru kesimpulan. Jadi pembahasannya ya kayak grafik-grafik aja. Kalau misalkan Pak, yang saya meningkatnya sedikit nggak apa-apa. Ya. Nggak harus meningkatnya banyak. Yang jelas, apa usaha yang sudah dilakukan itu ada peningkatan ya. Baik dari segi story driftnya maupun dari segi kapasitasnya. Itu ya nanti ya untuk bab 5 actionnya. Tapi yang lain
Kayaknya sama ya, ininya sama. Nah, baru harusnya di sini ada bab banding aja, dibikin kayak grafik meningkatnya berapa, terus dari ketiga itu meningkatnya dari mulai yang kecil sampai yang besar itu yang mana yang efek meningkatnya. Oke ya. Oke, seperti itu ya untuk bab limanya. Nah, sekarang saya akan kasih contoh bagaimana komposit. Mungkin yang sudah tahu nggak apa-apa. Bagaimana cara mengkompositkan. Nah, misalnya kayak gini ya, yang kemarin contohnya aja ini. Saya akan tempelkan untuk kolomnya. Kolomnya saya menggunakan yang paling atas ya 10-12 misalkan. Ini buat tadi sempat bilang ya, kalau tampilan saya ada nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oh iya, tadi sempat bilang. Sekarang ada nggak? Ada? Sudah, Pak, sudah ada. Oke ya, saya screen saya sudah ada ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang saya akan rubah. Ini saya extrude seperti ini.
Oke, nah udah ada ya. Nah, sekarang yang sudah ada, yang punya masing-masing, itu di save as yang kondisi existing di save as. Nanti dikasih judul apa ya, evaluasi kolom dan balok gitu aja lah. Nah, sekarang akan dijadikan apa namanya, dijadikan dia komposit, yaitu di dalamnya ada tulangan. Nah, syaratnya harus mengikuti syarat dulu, bahwa kalau kita komposit itu ya ini ya, bentar ya, sebentar tadi. Nah, ini komponen struktur komposit terbungkus beton. Jadi ini artinya seperti ini. Nah, nanti dia terbungkus sama beton. Nah, harus ngikutin syarat, yaitu luas penambang melintang inti baja harus terdiri dari 1%. Ini harus minimal 1% dari totalnya. Jadi kalau profilnya luasnya berapa, ini luasnya berapa, nanti tinggal dibandingin aja. Selongsong beton dan inti baja harus ditulangi dengan batang tulangan longitudinal menerus. Jadi nanti di sini ditulangin, mau tulangannya berapa, misalkan 4 atau mau 8, dan terserah. Di sini ada minimalnya, ya. Rasio tulangan, rasio itu yang ini, luas SR, SR itu adalah batang tulangan, dibagi luas bruto komponen komposit, itu minimum 0,4, ya, minimumnya. Nah, kalau jarak sengkangnya, nah ini menunjukkan spasinya adalah 305 untuk diameter 10. Ya, bukan ganti ya. Ini minimumnya ya. Jadi 0,5 itu maksimumnya jadinya kalau jadi ini kebalikannya. Kebalikannya maksimumnya ini. Kalau diameter 13, maksimumnya segini gitu ya. Jadi nanti pemasangannya yang ini nggak bisa jadi. Nah gitu loh. Makanya senggangnya ya. Nah seperti ini senggangnya, harus syaratnya itu dulu terpenuhin ya. Baru nanti kita bikin. Ya. Kalau yang ini terisi beton, jadi nggak mungkin karena kita profilnya I, nggak mungkin terisi. Jadi profil kita itu tadi adalah O gini ya, apa holo gitu ya. Jadi tinggal dicor saja. Nah berarti mau nggak mau teorinya adalah menggunakan yang ini.
yang menggunakan yang terisi beton. Di etapnya bagaimana? Jadi yang pertama adalah kita define langsung aja sini ya. Nanti materialnya katakanlah sudah ada beton gitu ya. Sudah ada beton pakai PSE dulu aja lah. Nah, ini pakai ini frame section. Bisa pakai import, bisa pakai add-nya. Nah, baru pilih yang ini. Ya, pakai lingkaran bisa, pakai ini, tapi kita pakai kotak saja biar mudah pelaksanaannya. Nah, kalau sudah kita namain K1 misalkan ya. Ini materialnya ya udah default. Yang kita rubah misalkan ini syaratnya berapa dimensinya. Nah, berarti hubungannya dengan luasan kan ini udah nggak bisa diubah. Berarti luasan ini minimum, nah, lebih gede nggak apa-apa, minimum baru diisi. Ya, katakanlah ini saya ganti 600 gitu ya. Nah, seperti ini. Yang ini kita gunakan yang material yang kita. Tadi saya materialnya kan yang paling atas nih, yang paling bawah ya. Ini ya 10-12 yang saya tadi. Nah, menjadi kecil kan? Ini saya kecilin lagi biar masuk 300. Nah, gini kurang ya. Ukurannya berapa ini? 400. 400. Mana dia memanjang, saya kasih di sini 500. Nah, gini ya, misalkan. Ini boleh dikecilin kalau memang ini. Yang penting dicek aja ya. 350, 550. Ini saya nggak dicek ya, saya hanya mencontohkan cara masangnya aja. Kalau sudah, ininya betonnya dicari tadi. Ya, karena kita nggak ada tadi pakai yang PSI aja. Nah, sekarang tulangannya. Tulangannya mau diisi berapa? Minimumnya terpenuhin dulu. Ya. Yang penting syarat minimum dulu, baru diisi. Selimut betonnya jumlahnya 3 ya. Arah 3, 3. Arah 2, 3. Misalnya mau diisi 2. Nah, seperti ini ya. Jadi arah 3, muternya ke 2 itu. Karena ini 3, ibu jarinya 3, muternya ke 3. Kalau ini 2, muternya ke 2, ada 3. Dia cara bikinnya ya. Sengkangnya juga longitudenya diameternya berapa. Ya. Kalau ini adalah sengkangnya, jaraknya tadi kan ada minimumnya tadi. Nah, ini ada 3, ada 2. Ini biasanya kita menggunakan 2 kaki kalau tidak ada tulangan. Jadi tidak ada tulangan ke sini, berarti 2 kaki. Kalau ini ada tulangan ke sini, ini ada tulangan ke sini, otomatis 3 kaki gitu ya. Karena ini enggak ada ya 2 kaki. Jaraknya tadi minimal harus masuk yang ini. Ya, 300 400 ya boleh segitu berarti masuk ya. Kalau 150 masuk. Diameternya berapa? Misalkan 10, oke. Ini biar ada gampang dicari, saya kasih satu-satu ya. Oke, jadi kalau sudah, ini tinggal di select gini, baru kita ganti. Ini propertiesnya. Oke, kalau sudah baru dikasih ini, K1. Kurang bagus ya. Jadi kompositnya yang udah disambung tadi.
Yang ini, sedangkan ini adalah yang profil I-nya. Nah, kalau sudah, nanti posisinya di ujung dulu boleh. Kalau misalnya belum stabil, tambahin lagi. Nah, kalau nggak stabil, jadi kurang bagus ya, semuanya di bracing. Kalau komposit boleh semuanya. Nah, setelah itu baru untuk kolomnya. Sekarang yang untuk baloknya, katakanlah ya samain aja saya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti tinggal dikasih balok anak aja, mau yang mana, yang ke sini atau yang ini, tergantung nanti, lihat aja nanti gerakannya. Kalau gerakannya kaku yang mana, berarti yang tidak kaku tambahin aja. Misalkan kakunya ke sana, di sini jadi nggak seimbang, kita tambahin aja yang tidak kaku. Ya, tambahin balok anak, tambahin balok anak. Sebenarnya balok anak itu logikanya hanya mengurangi, yang mengecil berarti nanti dibandingin rumusnya. Untuk lentutnya itu di bagian yang mana. Kalau dari bagian yang mana baru nanti dicek, ya, cek untuk bagian yang mana. Nah, untuk minggu ini gitu aja ya. Jadi mengulang lagi, cuman kita mengevaluasi untuk kondisi kolomnya sama baloknya. Jadi nanti minggu depan tuh kita udah selesai, maka nanti masing-masing mungkin perwakilannya nanti dibagi-bagi aja, tidak semuanya, mungkin siapa bagian bab berapa, siapa bagian berapa, nanti kita ini aja. Lalu nanti Anda membuat presentasi dan memaparkan aja atau menjelaskan dari produk Anda, gitu ya. Nanti sisanya. Tapi sebelumnya nanti saya akan evaluasi lagi dari awal sampai akhir, mana yang belum tahu. Lalu nanti minggu depannya kita masing-masing menjelaskan tugasnya. Jadi nggak usah bikin PowerPoint, nggak apa-apa. Tapi kalau pengen bikin PowerPoint ya boleh. Yang penting bagaimana menjelaskan orang lain ngerti. Jadi nggak harus semuanya nanti. Mungkin nanti kita bagi si A misalkan bab yang existing, ini bab bracing, ini lagi existing, ini lagi bracing ya gitu. Ya, seperti itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait progres yang sebelumnya yang penggunaan bracing, paham Pak, antara perbedaan bracing konsentris sama eksentris. Sedangkan kan nanti ketika bangunan dipasangkan bracing harus merubah sistem strukturnya sendiri untuk Ya. mengecek Ya. lateral dan lainnya. Ya. Saya masih belum paham perbedaannya, Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau kita menambahkan bracing itu sebenarnya sistem strukturnya kan berubah. Sistem struktur berubah berarti nilai R-nya, nilai omeganya itu pasti berubah juga kan. Kalau itu berubah, ngefeknya adalah di beban gempanya berubah. Gitu ya. Tetapi ketika kita menerapkan sistem bracing ataupun eksentris maupun konsentris, itu sebenarnya kan sistem strukturnya juga harus berubah. Artinya di bagian tertentu itu akan menjadi sendi, di bagian tertentu menjadi jepit gitu ya. Nah, sedangkan kondisi existing kita itu kan awalnya jepit semua. Berarti kalau mau disendikan karena sistemnya berubah, itu berarti kan sambungan itu juga harus berubah gitu. Nah, otomatis ada beberapa sambungan. Nah, itu kan nggak gampang. Nah, makanya di ruang lingkupnya itu atau di pembatasan di tugas besar itu dituliskan bahwa sistem akan menggunakan kondisi awalnya gitu ya. Kalau nggak ada nanti tambahkan. Jadi kita yang dibatasi awalnya. Jadi kalau misalkan oh saya mau menggunakan bracing konsentris, berarti nanti gempanya akan berubah itu. Nilai R, nilai omega ini akan berubah. Karena sistem strukturnya sudah berubah, bukan lagi frame lagi, tapi menggunakan eksentris dan konsentris. Nah, makanya dari tugas ini, bracing itu hanya untuk istilahnya pengaruhnya terhadap storative-nya itu berapa dan pengaruhnya terhadap kapasitas itu berapa. Jadi sampai segitu saja. Jadi belum sampai
Ya sebenarnya bisa, tapi kan secara logika kita akan merubah kan susah, merubah semua sistem strukturnya. Artinya yang tadinya udah jepit, nah jepit itu dulu kan ada paku keleng, ada baut, kalau buat mutu tinggi sih nggak apa-apa bisa dikendorin ya. Tapi itu kan harus menciptakan itu menjadi sendi. Gitu. Apakah nanti dikasih ada yang memanjang? Nah kalau manjang berarti kan harus dibur lagi. Nah itu yang nggak mungkin, nanti jadikan ruang lingkup saja. Ya, tapi untuk pengerjaan ini jadi sistemnya menggunakan sistem yang kondisi existing, yang menggunakan frame. Jadi ada bracing, biarin aja cuma sebagai bracing saja untuk mengetahui perilakunya. Karena kenyataannya di lapangan kan dia bracing itu cuma ditambah saja. Kita nggak membuat apa namanya sambungannya menjadi sendi yang lain kan nggak. Ya, jadi seperti itu, Raffi. Baik, Pak. Berarti untuk nilai R, CD, dan omeganya tidak perlu dirubah ya, Pak? Ya, Karena itu tidak. makanya. Ya, R-nya, omeganya nggak usah dirubah. Karena sistem strukturnya kita mengikuti yang frame tadi. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya. Silakan kalau ada lagi. Ya, jadi udah mulai ini ya, udah mulai Anda sudah bisa mulai mengaitkan gitu lah. Artinya, oh iya harusnya kan kayak gini sistemnya berubah jadi kayak gini. Oh ini harusnya kenapa ini jadi membesar gitu. Kenapa ini malah mengecil ya gitu. Jadi ada logika-logika yang sudah mulai berkembang di Andanya ya. Nah, itu nah, jadi peningkatannya jelas gitu. Karena kalau baja sendiri tidak seperti nanti kalau PKSG 2 kalau nanti Anda ngambil ya itu tinggal ditambahkan aja. Jadi misalkan ditambahkan FRP, ya udah yang dicek kan sebenarnya kan penambahan FRP kan yang dicek kan cuman ininya aja, apa namanya kapasitasnya aja. Tapi kalau dia ditambahkan apa namanya memperbesar dimensi kolomnya, beban pasti bertambah. Dengan beban bertambah, sebenarnya gempa akan berubah, gitu ya. Tapi kalau FRP bendanya kecil atau mungkin flat gitu ya, plat yang tipis, ya biasanya sistem strukturnya nggak usah dirubah, kita hanya ngitung kapasitasnya saja. Oh tadinya MU dari etapnya sekian, itu kan akibat beban. Kapasitasnya MN-nya, PMN-nya untuk desainnya 50 atau 100. MU-nya karena ditingkatkan, dia menjadi 150. Nah ini yang 100 tadi harus mengejar sampai 150 elemennya. Makanya elemen ditambah FRP, elemennya ditambah ini. Tapi secara sistem struktur itu nggak dicek gitu ya. Contohnya gini, saya kasih contoh ya perkuatan yang sudah dilaksanakan dan sudah terjadi ya. Nanti walaupun nanti waktu SCG, waktu PKSG 2 nanti ketemu saya juga. Kalau menambahkan FRP, strukturnya dicek nggak? Bahwa balok itu kan diperkuat tuh. Harusnya kolomnya tambah diperkuat karena kita menerapkan strong column weak beam. Sistem struktur yang kita merencanakan itu strong column weak beam. Jadi ketika lentur Anda tambahkan, geser akan bertambah besar. Nah, ketika geser bertambah besar, baloknya juga bertambah besar, maka kolomnya harus dicek. Ya, biar terjadi strong column weak beam. Jadi beamnya yang kalah duluan. Ini kalau seperti itu dari gempa karena baloknya kuat, maka akan keserang di bagian kolomnya. Gitu ya. Itu untuk beton. Untuk baja itu setahu saya, bahkan saya sendiri juga belum begitu menguasai dan referensi juga belum banyak gitu ya. Bahkan nyaris saya juga nggak tahu nih, belum ketemu yang membicarakan bahwa pengecekan terhadap strong column weak beam itu baja seperti apa gitu. Kalau kami waktu awal-awal pertemuan itu kan saya ada nilainya bahwa setiap baja itu ada nilai R kan. Itu kan peningkatan dari kekuatannya, apa ya sisa kekuatannya yang dijadikan sebagai sekring itu. Ya. Tapi penerapannya detailnya seperti apa juga belum tahu. Tidak sejelas kalau kita desain beton gitu ya. Jadi memang ini ada beberapa batasan dan juga perkuatan juga kita hanya mengevaluasi aja dari sistem elemennya
Misalkan selain komposit apa gitu. Kita jadikan aja kolomnya jadikan cross juga bisa. Tambahin lagi lasnya cross gitu. Lebih gampang mana pengerjaannya yaitu tergantung. Nanti tinggal pertimbangannya aja lebih gampang yang mana. Jadi si itunya menjadi cross gitu ya. Nah, baru nanti diketahui kondisinya seperti apa. Itu ya. Jadi kalau dibaca seperti itu. Jadi ini semi perencanaan dan semi evaluasi mata kuliah ini. Artinya kalau perancangan juga nggak perancangan murni, karena gempanya juga kita nggak detailkan jatuh satu, yang penting pokoknya gempanya seperti ini, Anda masukkan respons resikonya ditinggikan. Nah, untuk masalah ini kenapa, itu kenapa, gempanya seperti itu, detailnya dari mata kuliah lain gitu ya. Ya nanti nggak kembang tindih. Jadi sebenarnya sudah final ya, tinggal Anda sekarang buat etap lagi, save as kondisi existingnya. Terus habis itu kalau memang oh yang kondisi existing saya mode satunya rotasi, Anda tambahkan yang pertama tambahkan dulu kolom kompositnya dulu, betonnya dulu kolomnya di mana. Kalau sudah bagus belum bagus coba tambahin baloknya di sisi mana balok anaknya. Habis itu baru cek lagi bebannya berapa, gempanya berapa, hitung kapasitasnya. Jadi kalau sudah punya template hitungan satu ya tinggal di save saja untuk yang lain. Nah, kalau udah selesai nanti targetnya minggu depan selesai. Minggu depan berarti eh, saya akan menjelaskan ya setiap tahapan lagi mengevaluasi dari mulai eksisinya seperti apa, ngitungnya secara garis besar saja, baru minggu depan kita bagi dari masing-masing harus menjelaskan, nah, ya gampangnya mempresentasikan gitulah. Tapi hanya satu item saja. Ini ada 24, dibagi 3 berarti ada 6. Jadi 6 orang menjelaskan mungkin nanti tentang existing, 6-nya lagi menggunakan tentang dressingnya, terus 6 lagi menggunakan tentang evaluasi balok dan kolomnya. Nah, jadi nanti kalau Anda merencanakan, oh ini kenapa tidak aman seperti ini, cari dulu yang mana yang bagian tidak aman, tidak harus memperbesar apa namanya dimensinya gitu. Oh belum aman, tambahin lagi, oke aman. Itu yang dulu gitu ya. Sekarang Anda harus cek dulu ini nggak amannya kenapa, yang bagian mana yang nggak amannya. Kolom, oh nggak amannya di bagian aksialnya terlalu besar. Aksialnya berarti apa yang pengaruhnya aksial? Berarti pengaruhnya adalah tekuk gitu ya. Tekuknya kenapa? Karena terlalu panjang. Berarti apa yang harus dilakukan? Nah, ya, memang pertama kali kita harus ada referen ya. Misalkan referen itu artinya gini. Anda apalagi yang sudah punya proyek-proyek gitu ya. Anda harus mulai mengamati, oh bangunannya 3 lantai. Terus dulu waktu merencanakan mungkin senior atau Anda sendiri, saya pakai dimensi sekian. Oh ternyata sampai sekarang aman. Sekali lagi itu belum diuji sama gempa ya, tapi minimal kan bahwa itu aman gitu ya untuk gravitasinya. Nah berarti nanti patokannya yang itu dengan bentangnya ya, bentangnya yang bersama. Bentangnya terlalu jauh pasti juga akan berbeda. Karena bentang terlalu jauh walaupun bangunan itu 3 lantai, tapi bentangnya jauh-jauh pasti gede-gede itu. Ya, jadi tidak hanya pengaruh tingginya, tapi lebarnya juga akan mempengaruhi kolom. Ya, karena kolom harus megangnya lebih lebih ini lagi. Gitu ya, paham nggak kira-kira? Paham, Pak. Ya. Tadi siang nggak ada kuliah ya? Tadi siang ada kuliah nggak di Jembatan? Ada Pak. Oh ada. Jam berapa tadi kuliahnya? Sore. Sekitar Bapak Eh? Jam sekitar berapa?
Bapak, maaf ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk balok anaknya apakah dirilis atau tidak usah ya, Pak? Oke, mungkin pertanyaan gini, tipe sambungannya seperti apa? Kalau sambungannya memang bisa dia bergerak, artinya tidak fixed gitu ya, tidak jepit gitu, ya nggak apa-apa dirilis. Tapi kalau nanti misalkan sambungan nanti menggunakan las gitu ya, ya mau nggak mau kan dijepit gitu. Nah, sekarang kita tentukan saja biar nanti dia nggak bingung sambungannya mau diapain. Anggaplah sambungannya karena kita nggak bahas sambungannya dijepit, dilas gitu ya. Nah, itu mau nggak mau itu harus dijepit gitu ya. Kita tentukan jepit saja ya dengan Iya, baik, Pak. asumsi nanti sambungannya dilas. Jadi Jadi, sebenarnya Pak, untuk gimana? oh iya, untuk progres minggu depan itu modelnya dulu apa langsung sama laporannya, Pak? Eh, Gini aja lah. Nanti yang sudah selesai saya kasih lokasi, tapi saya kasih waktu 2 minggu gitu ya. Jadi 1 minggu untuk modelnya, 1 minggu lagi untuk sampai dengan laporannya. Gitu ya. Jadi kalaupun udah selesai ya udah nggak apa-apa dikirim semuanya. Itu aja lah. Ya biar fokus satu persatu. Karena kan Anda harus merubah juga. Ya sebenarnya sih berkaitan ya. Karena kan begitu menghitung kan nanti nyari bebannya berapa, WT-nya berapa. Nah bedanya cuma nanti dipindahkan ke dalam laporannya sama sama etapnya. Jadi nanti minggu depan etapnya, minggu depannya lagi adalah laporannya. Tapi 2 itu nanti akan saya eh, di dalam Google Classroom udah ada dua-duanya. Jadi kalau udah selesai bisa langsung ngumpulin juga. Gitu ya. Kuliah luringnya kapan sih? Mulai tanggal 28, Pak. Berarti 2 minggu lagi ya. Oh iya nanti MPK 2 hari apa sih, Rabu ya? Iya, Pak, betul. Ya. PK 2 itu nanti saya udah mulai masuk. Tadi saya dapat WA Pak Ujang 2 minggu, saya hanya 2 kali pertemuan aja karena memang saya disuruh menjelaskan tentang urutan mengevaluasi bangunan ya. Kalau detailingnya udah Pak Ujang karena itu sebenarnya manajemen ya. 2 pertemuan berarti nanti hari Rabu juga ketemu dengan saya. 2 pertemuan, habis itu nanti berarti luringnya dengan Pak Ujang. Anang mau nanya? Enggak, Pak. Nggak jadi, Enggak. Pak. Oke gitu ya. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Afi. Saya mohon maaf kalau misalkan sedikit keluar dari ruang lingkup tugas besar, Pak. Ya. Terkait penguatan balok dan kolom, Pak. Mungkin Ya. yang paling hemat dan murah dengan pemasangan stiffener, Pak. Cuman belum tahu dan belum paham juga, Pak, bagaimana pemodelan plat stiffener atau pengaku di atas. Kalau misalkan tidak keberatan mungkin boleh dibahas, Pak. Stiffener. Iya, Pak. Stiffener itu kan untuk kestabilan ya. Kestabilan misalkan lokal, tekuk lokal gitu kan stiffener itu. Nah kalau di etap itu emang bisa gitu? Tahu saya nggak bisa. Dia hanya dalam analisis saja. Nggak tahu mungkin ada yang punya pengalaman nambah stiffener. Nah di sini dikasih stiffener gitu ya. Gitu kan ya. Halo. Iya, Pak. Nah
Sebenarnya kalau apa namanya, kalau kita membuat elemen itu sebenarnya ada juga sih desainnya ya, section desainnya gitu. Misalkan kita mau bikin apa gitu ya. Nah, terus misalkan cuman ini nanti penampang kan, jadi seolah semuanya seperti itu gitu, jadi nggak bisa perpotong gitu, kecuali kita bikinnya pakai asimetris kali ya, ada penampangnya. Jadi kita bisa kayak menggambarkan aja ini, misalkan di bagian ini kayak misalkan cross ini ya, ini bisa ngambil dari sini untuk crossnya, misalkan seperti ini profil apa gitu. Ini kan ada inersianya, kalau kita klik kanan kan ada inersianya, ada data-datanya. Nah, kalau tahu saya kalau untuk stiffener perhitungannya di stabilitas saja. Tapi nggak tahu kalau yang lain mungkin punya pengalaman, tapi saya belum pernah melakukan itu. Artinya kan di sini kayak stiffener gitu ya. Nah, memang ini masih apa namanya perdebatan ya. Penambahan stiffener yang di sini yang balok terutama ya. Ada balok itu yang tambahin stiffener itu jadi LB-nya mengecil gitu. Tapi setahu saya tambahan stiffener itu dia untuk menangani tekuk lokal. Jadi kalau misalkan saya punya ini saya masih ada nggak? Oh, udah nggak ada. Nggak muncul Pak seharusnya. Dari tadi kelihatannya nggak ada. Nah, jadi gini. Nah, ini kan sebenarnya kalau profil seperti ini ada tekuk seperti ini kan. Itu bisa tekuk seperti ini, makanya dia tambahin stiffener. Nah, sedangkan LB itu seperti ini, dia tekuknya itu keseluruhan gitu. Jadi seolah-olah dia kalau nekuk jadi gini. Nah, gini. Bukan lokal lagi. Sayap, badan, sayap gitu ya. Tapi dia seperti ini, makanya dia LB-nya itu ya, kalau seperti ini ada balok anak. Nah, ini LB-nya baru nih. Jelas banget LB-nya akan menjadi mengecil. Ya, rumusnya akan mengecil. Itu ya. Terus tadi saya udah nampilin untuk kondisi tertentu, misalkan tadi ini yang ini, maka yang stack design nah seperti ini ya. Ini saya hapus juga. Hapus. Oke. Nah, ini misalkan ini seperti ini. Nah, ketika saya kasihkan stiffener, misalkan saya gambarkan stiffenernya gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita coba ukur. Nah, ini bisa dirubah-rubah nih lokasinya. Excel-nya mau nambah berapa, ininya berapa, misalkan. Dalam inch ya ini ya. Ini kalau mau dalam meter misalkan ya. Nah, 1 meter misalkan. Ini banget 1 meter ya. Ini ada tingginya, topnya 600. Nah, cuman kalau ini udah jadi, ini nanti semuanya bentuknya di sini ada apa namanya? Jadi ada platnya, jadi ada stiffenernya. Ya, dia kan penampang ya. Kita hanya membuat penampang. Kita hanya membuat penampangnya.
Oh, ini dalam mili. Terus ininya 100. Oh, malah hilang. Kesatuannya apa ya? Ini bisa diarahkan aja. Cuman tahu saya ini adalah penampangnya. Jadi kalau dulu sebelum ada kompos itu bikinnya di sini. Nah, bikinnya di sini. Nah, bikinnya di sini sebelum ada menu kompositnya. Kita bikin komposit sendiri baru jadi. Nah, ini kalau kita pasang itu kan dari atas sampai bawah bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita bikin dari sini, steamer di sini, nah otomatis nanti ke bawahnya juga semuanya seperti itu. Seolah-olah ada platnya tidak semuanya. Tapi nggak tahu kalau sudah ada yang bisa bisa didiskusikan juga gitu. Itu ya, Afi. Oke, ada lagi? Bapak izin bertanya lagi. Ya. Jika untuk baja ini Hmm, bedanya analisis metode yang pakai direct analisis dan effective length itu apa ya Pak? apa sih? Direct analisis dan effective length bedanya apa? Itu Karena yang bagian mana ya? di yang waktu pengecekan di view Oh, atau reference. Soalnya waktu itu pas coba pertama hmm, kan pakai direct analysis hmm, itu pas pengecekan merah, banyak yang merah Pak. Terus pas hmm. diganti pakai effective length jadi nggak merah Pak rasionya. Coba di-share di sini. Oke. Oh iya. Ini siapa yang nggak hadir ya? Putri, Ina, Dinar, Anang, Ebrin, Nabil, Afi, Krishna, Safli, Evi, Tria, Nisa, Arif, Farel, Sugi. Oh, yang Yang itu ini ya. Pak. Oh, yang ya, ya, Ya. ya, ya. Nilai omeganya. Ini satu apa isinya? Effective length, limited order. Kalau lihat terjemahnya kan ini panjang efektif. Panjang efektif berarti kan hubungannya dengan K kalikan L kan. Kalau direct analysis apakah itu hubungannya dengan nilai K langsung? Yang kalau kita ngitung aksial itu ada jepit-jepit gitu. Yang tidak aman kolomnya. Iya Pak. Yang tadinya merah menjadi merah itu kan atau baloknya yang efek reduksi jadi panjang ini berpendek. Kalau pakai efektif malah jadi aman. Iya Pak, jadi aman. Cuma untuk pelaksanaannya atau itu kurang tahu. Saya dikasih tadi stifener di beberapa di tengah bentang kah atau di seperempat bentang apa gimana gitu Pak untuk treatmentnya gitu.
hubungannya dengan panjang efektif ya. Iya. Direct analisis dan panjang efektif. Karena di analisis sukunya juga nggak ada ya. Jadi saya biasanya itu nggak pernah pakai yang hasil desainnya di dalam etap. Paling hanya saya pakai sebagai second opinion. Jadi kalau misalnya saya itu sebagai second opinion pertama, oke, tapi selanjutnya saya hitung gitu. Nah, kayak nilai omega, kayak nilai itu kan kita gempanya dihitung manual. Jadi kita masukkan gitu. Jadi nanti masalah hubungannya dengan mana yang dipakai, dia akan menyalurkan dia misalkan sebagai KDSD gitu ya. Nah, dia nanti persyaratannya itu akan keluar di situ. Jadi seolah yang dari hitung-hitungan itu masuk ke situ. Nah, matchingnya di mana, direct analisis sama itu saya juga belum pernah mencoba. Kalau panjang efektif itu hubungannya pasti dengan aksial. Aksial berarti hubungannya dengan tekuk. Nah, tekuk itu hubungannya nanti dengan rumus FCR-nya. Ya, FCR-nya hubungannya berapa, nilai K-nya berapa. Nah, kalau panjang efektif berarti dia dikalikan dengan faktor efektif kan. Nah, faktor efektif kan tergantung dari tumpuannya, cepet-cepet atau sendi-sendi. Nah, dengan analisis ini apa hubungannya dengan itu saya juga kurang tahu. Mungkin Evi kalau pernah nggak Evi memberi itu nggak di tempat kerjanya itu memberi stiffener? Belum coba, Pak. Kalau di tower itu nggak pernah ada ya? Nggak pernah ada. Paling buat base plate aja, Pak. Replate. Software lain itu ya? Atau gabung dengan tower? Iya. Beda pakai Midas. Iya. Iya, seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa itu jadi bagus juga untuk diskusi. Kayak kita misalkan sambungan, ini sambungan kan nggak bisa ngitung tuh. Ada namanya software sambungan tuh, yang untuk ngitung connection. Punyanya CSI juga sebenarnya. Ya, jadi bisa ngitung kesambungannya. Cuman sekali lagi harus hafal dulu, harus tahu dulu rumus-rumus yang digunakan. Sama nggak dia peraturannya? Kalau udah sama, baru dicari di angkanya. Kalau kita yakin dengan hitungan yang kita bikin, ya sebenarnya bagus juga sih kalau kita bisa menguasai dalamnya etap. Itu kan sebenarnya pembuat etapnya juga pasti ngikutin peraturan. Peraturan mungkin peraturan yang ada di Amerika ya. Nah, peraturan kita mengacunya kan Amerika. Nah, sebenarnya di dalamnya juga nggak akan jauh beda. Ada nilai CW, jadi kalau misalkan kalau mengingat lagi pada saat Anda menghitung itu nanti ada nilai CW. Oh, ini harus di-run dulu ya. Ini nggak ada banyak tandanya. Saya coba yang agak. Oh, ini beton. Oke, nanti kita coba bahas ya. Jadi kita membandingkan antara ini dengan hasil hitungan itu. Nah, memang dia diturunkan ya, turunkan dari beberapa. Oke ya, seperti itu dulu sementara. Siapa yang nggak masuk ya hari ini? Oh, masuk semua sekarang. Ya sudahlah. Nihil. Oke ya, jadi tugasnya seperti itu. Nanti kalau ada baru bisa kita diskusikan lagi. Nggak apa-apa kalau ada salah satu yang sudah punya pengalaman di pekerjaan. Oh, dulu seperti ini gitu ya. Tapi kalau belum tahu kenapanya seperti itu, nanti bisa diskusikan. Kalau saya karena belum pernah menemukan, jadi saya pakai
ilmu basicnya. Ya, basicnya itu artinya dia kenapa ditambahkan seperti itu, baru nanti dikaitkan, gitu ya. Makanya dalam pendidikan itu yang kita pelajari sebenarnya basicnya. Anda mempelajari kekuatan bahan itu basicnya. Nah, nanti dipakainya di mana dia akan berubah. Jadi ketika ada sesuatu informasi yang baru di lapangan, kalau di lapangan kan, atau di lapangan atau di proyek ataupun di perusahaan, dia kan sebenarnya kan case dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi diselesaikan. Nah, kalau kita di dunia pendidikan kan basicnya ke arah sana itu apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan gitu ya. Kecuali kita juga bekerja di industri, tapi kan kerja kita di industri kan juga di luar terinstitusi. Ya, kadang cuma pribadi. Atau institusi kan apa yang kita perlukan kan bisa kita cari gitu ya. Tapi nggak apa, ini juga case by case. Ada studi kasus, ada topik khusus kan di mata kuliah itu? Ada nggak? Kalau nggak salah ada deh. Nah, sebenarnya topik khusus itu case-case seperti ini. Jadi agak luas gitu loh, case-nya itu agak luas. Bagus untuk bahan diskusi, saling bertukar pengetahuan, pengalaman gitu ya. Karena setiap dari kita pengalamannya beda-beda. Oke ya, mungkin itu saja untuk hari ini. Jadi silakan Anda lanjutkan untuk pembuatan kolom sama baloknya. Nah, baloknya langsung aja balok anak, karena yang kita asumsikan adalah bukan lokal, ya, bukan stabilitas di lokalnya, itu stabilitas di balok secara keseluruhan. Nah, memang nanti kalau misalkan ketemu ada yang menteorikan bahwa stiffener itu akan memperpendek LB, ada juga yang berpendapat seperti itu, ya. Tapi kok saya masih dominan itu hanya untuk mengatasi lokalnya saja, gitu ya. Meskipun juga bisa juga ya dengan stiffener itu dia tidak menjadi ini, jadi lebih stabil gitu, itu bisa juga. Tapi kok saya lebih cenderung balok anak, ya. Itu masih perdebatan tuh ya. Dan 1 dan 2 berbeda pendapat nggak apa-apa. Karena kan semuanya kan sains, jadi masih bisa diperdebatkan. Oke, itu saja ya. Ini sudah hampir jam 8:30. Ini mungkin juga Anda juga baru pulang kerja juga ada. Nanti kita lanjutkan minggu depan, kita ketemu nanti hari Rabu untuk MBK 2 pertemuan nanti dengan saya. Hari Jumatnya nanti kita lanjutkan yang ini. Nah, nanti kita akan bahas dari awal sampai dengan akhir. Setelah itu baru nanti minggu depannya Anda coba mempresentasikan. Nanti saya bagi ya siapa-siapanya gitu. Nggak usah lama-lama, yang penting apa sih dari Anda melakukan tracing ini, apa yang mau Anda tunjukkan gitu ya. Oh, saya namanya tracing jadi seperti ini, jadi seperti ini. Gitu. Jadi meningkatnya di sini gitu. Jadi kalau mau digali lagi, jadikan misalnya tugas akhir yang tadi perilakunya jadi dicek. Misalkan ini bangunan ini kondisi seperti ini. Terus saya analisis seperti ini, saya tambahin perkuatan jadi seperti ini. Efeknya ke yang lain bagaimana? Nah, itu yang nggak tahu. Artinya efeknya yang lain tuh ketika dia ada gempa sebesar itu, runtuhnya akan seperti apa gitu. Kalau yang sekarang yang kita bikin ini, gempa besar yang menyebabkan dia kolab, kita nggak bisa prediksi rusaknya apa kolom, apa log gitu ya. Jadi kita nggak tahu karena desain kita tidak mengarah ke situ gitu. Tapi kalau desain kita mengarahnya ke situ, strong kolom beam jelas bahwa nanti kalau terjadi gempa besar sekali,
dan struktur tidak bisa menahan, maka yang harus gagal itu adalah baloknya dulu. Nah, kalau kita misalnya SRPMK seperti itu. Nah, kalau yang sekarang kita bikin ini kita nggak tahu. Kalau rusak, mana yang akan diserang oleh ini. Kita belum mengarahkan ke satu titik gitu. Ya, karena memang kondisinya harus beberapa bacaan. Nah, itu bagus itu kalau menjadikan TA. Jadi kalau perkuatan seperti ini nih, kita harus berikutnya adalah memikirkan saya pengen nanti kalau gagal ke arahnya yang ini gitu. Pengennya saya gagalnya jangan di bracingnya tapi di baloknya gitu. Nah, bagaimana biar itu gagalnya di bracing di baloknya? Nah, itu yang perlu dipikirkan. Jadi menarik gitu. Ya. Karena kalau yang sekarang itu kalau ada gempa ya udah biarin aja mana yang akan kalah gitu. Tapi untuk gravitasi dan gempa tidak melebihi apa namanya rencana kita, ya nggak akan ada masalah. Gitu. Jadi strong column webbing itu bukan berarti baloknya dilemahkan, gitu, bukan. Kalau baloknya dilemahkan ya pasti nggak kuat, gitu. Baloknya tetap kekuatannya 100%, sedangkan kolomnya itu ditingkatkan menjadi 125%. Nah, seolah-olah seperti itu. Gampangnya seperti itu gitu ya, pola pikirnya. Sebenarnya dibaca juga sama, polanya seperti itu. Tapi bagian mana yang mau ditingkatkan itu yang perlu kita tahu. Gitu. Kan kalau balok kan jelas, FY-nya dinaikkan 1,25, 25% kan. Berarti gesernya balok itu kekuatannya naik 25% dari analisis standar. Baloknya, lenturnya normal. Gesernya dihitung dari normal, itu dinaikkan 25%. Ya. Atau gesernya didapat dari kekuatan, bukan kekuatan dari apa namanya, dari gaya luarnya, tapi kapasitasnya. Nah, jadi dari analisis strukturnya. Jadi gampangnya gini lah. Anda ngitung kan menggunakan gaya dalam tuh VU, MU gitu ya. Itu kan dari beban luar. Nah, harusnya balok geser itu menghitungnya juga sama. Dari mana? Dari VU gitu. Tapi ternyata SNI nggak ke arah situ. Dari mana? Dari kapasitasnya balok. Kenapa kapasitasnya balok? Jadi kalau baloknya gagal, itu baru ke gesernya. Kalau lenturnya gagal, baru ke gesernya. Karena yang dihitung itu adalah kekuatan kapasitasnya. Paham ya? Jadi ada kekuatan perlu, ada kapasitasnya. Ya, nggak apa-apa lah, belum paham nggak apa-apa, nanti bertahap. Nanti bertahap. Jadi polanya itu Anda tahu gitu ya. Misalnya MU ada, kenapa kok diambil itu nilai MU positif negatif, ada MM, nah, kodenya saya juga lupa ya. Ada MPR 1, MPR 2 gitu ya. Itu kan sebenarnya dari kapasitasnya, dari kekuatan. Jadi si balok saya itu kekuatannya jadi gini, kalau saya mengandalkan dari gaya beban luar, sebenarnya momen saya itu MU-nya butuhnya 100. Tapi kapasitas saya itu adalah 150. Nah, itu adalah dari momen kan. Nah, momen itu untuk menghitung geser. Momen kan mesti digeser tuh. Nah, 150 jadinya. Nah, jadi kalau kena ada kekuatan misalkan 100, harusnya geser itu juga rusak. Tapi karena tadi ditingkatkan dari lenturnya dulu, baru gesernya belakangan. Ya, agak membingungkan, tapi nggak apa-apa, nanti minimal setelah Anda mengerjakan tugas ini, Anda sudah mulai, pola pikirnya sudah mulai tahu ya, naik turunnya gimana, pengaruhnya di mana gitu ya. Jadi nanti Anda sudah tahu kalau merencanakan, oh berarti saya naiknya ke sini, naik sini. Tapi tadi ada pertanyaan bagus, masalah stiffener ini adanya di mana gitu ya, pengaruhnya seperti apa di etapnya gitu. Terus cara memasangnya seperti apa, ini bagus nih, mungkin kalau ada yang ketemu nanti bisa di-share ya. Ini bagus, saya juga suka ini stiffener. Jadi kita
Jangan-jangan dia memang mempengaruhi secara stabilitas struktur secara keseluruhan balok terutama ya. Karena yang selama ini dihitung hanya kapasitasnya saja. Untuk pengaruh tambahan stiffness dari kekakuan itu belum dibuktikan gitu ya. Karena modelingnya juga nggak ada. Ya, kalau kapasitasnya ada, hitungan kapasitasnya ada. Ya. Oke, mungkin itu saja. Masih ada, kalau nggak ada kita tutup. 2 minggu lagi kita luring ya. Oke, mungkin itu saja ya. Sudah 8:30. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Oke ya, Terima kasih, saya baik, pamit Pak. duluan ya.